Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pasar Modal Syariah akan menyampaikan materi tentang analisis pelanggaran syariah di pasar modal konvensional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Rizky Putri Stianeng Tias, Kuratun Ayunin, Armiko Geri Avandi, dan Eva Daniza. Langsung saja, kita simak pemaparan materi berikut ini. Poin A, pengertian sekuritas dan emiten. Apa sih sekuritas itu? Jadi sekuritas disebut juga sebagai perusahaan efek, yaitu perusahaan yang menjadi perantara di pasar modal. Bentuk badan usaha dan badan hukumnya adalah perseroan terbatas dengan bidang usaha khusus. Kemudian emiten. Emiten adalah sebutan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau dikenal juga sebagai public offering. Emiten bisa berbentuk perusahaan swasta atau BUMN, baik perusahaan yang sifatnya terbuka ataupun tertutup. Emiten juga bisa berbentuk perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, ataupun suatu kelompok organisasi. Yang B yaitu perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang haram. Peraturan OJK nomor 15 tahun 2015 menjelaskan jenis perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan perjudian dan permainan yang tergolong judi. 2. Jasa keuangan ribawi seperti bank berbasis bunga dan lembaga pembiayaan berbasis bunga. 3. Perusahaan yang melakukan jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan judi atau maisir, seperti asuransi konvensional dan transaksi derivatif, forward, future, dan swap, atau opsi yang mengandung spekulasi. 4. Perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan antara lain A. Barang atau jasa haram zatnya seperti perusahaan yang memproduksi minuman keras atau beralkohol. B. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya, yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. C. Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat seperti perusahaan rokok, media, atau penyedia jasa yang mengandung unsur pornografi dan porno aksi. Poin C. Menjual sekuritas yang belum dimiliki atau short selling. Short selling diartikan sebagai transaksi perdagangan saham tanpa penjual memiliki saham terlebih dahulu. Biasanya, investor atau trader meminjam saham dari perusahaan sekuritas untuk menjual saham yang belum dimiliki pada harga yang tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat membeli kembali di saat harganya rendah sehingga bisa mengembalikan pinjaman saham dari sekuritas. Transaksi sebagian fasilitas short selling sudah dilarang oleh BEI, yakni jenis naked short selling, yaitu tindakan penjual saham yang sama sekali tidak ada kepemilikannya atau jaminannya. Transaksi ini selain dilarang oleh syariah dan tidak boleh diperdagangkan di dalam pasar modal syariah seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40/DSN MUI 10/2003 pasal 5 ayat 2. Butir B juga bermaksud untuk mencegah adanya spekulasi yang akan merusak harga dan mekanisme pasar. Manipulasi dan tadlis. Manipulasi pasar adalah tindakan langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Beberapa macam tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar adalah: 1. Menciptakan gambaran pasar modal yang semu. 2. Melakukan 2 atau lebih transaksi efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli. Ketiga, membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar yang dapat mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Selanjutnya, tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana suatu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan penerbit saham dan obligasi harus jujur dalam memberikan keterangan dan pernyataan prospektif. 2.
pialang atau broker harus jujur terhadap para mitra usahanya dalam memberikan informasi yang diberikan. Ketiga, ketidakjujuran untuk memperoleh keuntungan yang tinggi di atas ketidaktahuan pihak lain atau tadlis juga merugikan pihak lain karena itu Al-Quran melarang secara tegas segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan. Selanjutnya transaksi ghar dan riba. Ghar juga disamakan dengan kata katarah yang artinya suatu yang berbahaya. Menurut Ibnu Hasyam, ghar berasal dari ketidakpastian sifat atau kuantitas dari objek perdagangan pada saat kontrak berlangsung. Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur ghar. Larangan ini disebabkan karena pada hakikatnya objek masih tidak diketahui yang sama penjual dan pembeli. Yang kedua, riba. Riba secara etimologi berarti jisayadah atau tambahan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa riba menurut kalangan ulama adalah pengambilan tambahan baik dengan cara transaksi atau jual beli. Cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi mengandung unsur pemaksaan ekonomi pihak dan keterpaksaan debitur yang tidak menguntungkan sehingga ia terpaksa meminjam rente. Poin F. Rekayasa permintaan dan penawaran atau bai najasi. Bai najasi dalam transaksi berlangsung pada sendi akad-akad tradisional. Bai najasi seringkali didefinisikan sebagai jual beli dengan provokasi harga lewat rekayasa permintaan. Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan ilat atau alasan dasar larangan dari bai najasi. Salah satunya yaitu ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut diakibatkan karena adanya unsur khadi'ah, yaitu penipuan atau transaksi palsu yang dilakukan melalui rekayasa permintaan atau demand, sehingga tercipta dumping atau melambungkan harga yang berakibat terpengaruhinya opini publik bahwa track record perdagangan adalah yang berlaku sebagai baik. Larangan itu justru disebabkan hikmah adanya idror atau niat merugikan terhadap orang lain akibat jual beli barang yang masih dalam penawaran orang lain, meskipun najasi itu sifatnya hanya fiktif semata karena hanya dimaksudkan untuk rekayasa informasi yang tujuan akhir adalah melakukan dumping atau menaikkan level harga. Hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap sahnya jual beli yang disertai penyerahan harga dan barang. Poin G. Perdagangan orang dalam atau insider trading dan margin trading atau al-bai al-juzi. Perdagangan orang dalam atau insider trading. Insider trading adalah orang dalam atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang disebut pihak terafiliasi dengan emiten di mana dimungkinkan untuk memiliki informasi tentang kejadian atau peristiwa penting mengenai kinerja emiten yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek. Praktik insider trading terjadi apabila seseorang membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak publik sifatnya. Margin trading atau perdagangan margin merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi efek yang menyerupai usaha bank yang dilakukan oleh perusahaan efek. Transaksi margin trading dan short selling merupakan transaksi yang memiliki resiko yang besar sehingga belum perlindungan terhadap investor maupun sekuritas agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di pasar modal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.